Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah teknik penulisan artikel ilmiah. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana penulisan pendahuluan dalam artikel ilmiah. Oke. Oke. Pembelajaran ini ditujukan untuk membangun pemahaman fungsi dan struktur utama dalam pendahuluan artikel ilmiah, terutama bidang MSDM. Selanjutnya juga diharapkan kita mampu mengidentifikasi komponen latar belakang masalah yang tentunya efektif dan relevan dengan tujuan penelitian itu sendiri. Di samping itu, mampu merumuskan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian secara sistematis. Selain itu juga mampu mengartikulasikan aspek-aspek kebaruan atau novelty dan inovasi dalam penelitian. Selanjutnya juga mampu menerapkan teknik dan cara untuk memikat dan mempertahankan minat pembaca. Dipahami bagaimana pintu gerbang artikel ilmiah ini dibangun, tentunya dimulai dengan memastikan fungsi dan urgensi dari penelitian ataupun materi artikel ilmiah itu sendiri. Pendahuluan berfungsi sebagai pengantar yang memberikan gambaran umum mengenai topik serta menyiapkan pembaca untuk memahami konteks dan urgensi penelitian. Selain itu juga bagian ini bertindak sebagai jembatan antara penulis dan pembaca yang mengarahkan mereka memahami apa yang menjadi alasan kuat mengapa penelitian tersebut menjadi sangat krusial. Selanjutnya ada 5 komponen struktural, ya 4 atau 5 komponen struktural yang tentunya harus dipastikan, dipahami sebagai penguatan dalam materi artikel ilmiah itu sendiri. Pertama, bagaimana latar belakang itu dijelaskan dan digambarkan, yang secara konsep ini untuk menjelaskan kondisi terkini, fenomena lapangan, dan urgensi dari topik yang akan dibahas. Lalu juga merinci pertanyaan-pertanyaan ya, yang secara konsep mampu dan akan dijawab dalam penelitian ini. Sehingga dari rumusan masalah itulah kita akan tahu apa yang menjadi orientasi penelitian ini. Selanjutnya tujuan dan manfaat. Nah, tujuan dan manfaat berarti dua hal yang berbeda. Tujuannya tentunya berkaitan dengan bagaimana rumusan masalah itu dapat dicapai dan dijelaskan secara terstruktur dalam penelitian ini, sehingga mampu memastikan target capaian dan kontribusinya. Nah, berbicara kontribusinya tentunya berkaitan dengan manfaatnya. Ya, kontribusinya bagi ilmu pengetahuan, bagi kemanfaatan pengguna ataupun pembaca artikel ilmiah. Adalah bagaimana menawarkan nilai-nilai yang tentunya berbeda, ya, tentunya berbeda dengan apa yang menjadi pembahasan-pembahasan di artikel ilmiah sebelumnya. Oke. Selanjutnya, bagaimana menyusun latar belakang? Tentunya ini dibangun atas pemahaman beberapa pola langkah, yaitu identifikasi dari apa yang menjadi riset gap-nya atau menunjukkan kekurangan atau celah dari penelitian sebelumnya untuk membangun argumen yang kuat. Lalu juga menampilkan fenomena yang nyata terkait MSDM ini, sehingga kita bisa melihat apa saja hal yang nyata
dari situasi yang kita teliti, yang dituangkan dalam penelitian ini. Nah, seperti rendahnya retensi, ya orang bertahan di sebuah perusahaan, eh, bisa saja daya retensinya rendah karena tidak betah ataupun hal-hal yang membuat turnover tinggi. Atau juga kurangnya pengembangan karir yang berdampak pada stabilitas. Dan juga yang harus diperhatikan bagaimana dukungan data yang valid dalam menyusun latar belakang ini dengan menyajikan data statistik yang relevan, valid, serta valid untuk meningkatkan kredibilitas dan memperkuat tulisan. Nah, dalam konteks human resource management, nah, kita bisa memperhatikan sisi personal administrasi, sisi talent management, atau succession planning, perencanaan yang baik, atau juga performance management, atau juga perencanaan karir bagi pegawainya. Bisa juga human resource planning yang berkaitan dengan eskalasi pengelolaan SDM secara menyeluruh. Misalkan juga latar belakang itu bisa dibangun dari pola rekrutmen, bagaimana labor relationship-nya, juga bagaimana perusahaan memberikan reward atau manajemen memastikan reward. Dan tidak lupa bagaimana pengembangan melalui training dan development. Selanjutnya, langkah dilanjutkan dengan identifikasi dan membuat rumusan. Nah, dari identifikasi ini kita bisa mengamati fenomena yang belum terselesaikan, misalkan produktivitas rendah, ataupun juga disiplin yang rendah, atau hal-hal lain yang bersifat teknis dalam analisis sumber daya manusia. Atau juga mencari faktor penyebabnya, misalkan kurangnya pelatihan, motivasi yang rendah, atau sistem reward yang tidak efektif. Dari sini bisa melahirkan rumusan masalah yang disusun dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan yang spesifik, yang terukur. Bagaimana pengaruh pelatihan terhadap peningkatan produktivitas karyawan ini, misalkan sebagai penetapan rumusan masalahnya. Adapun tujuan dan manfaat bisa dilihat dari beberapa aspek ya. Bisa dari manfaat akademis maupun praktis. Nah, tujuannya bisa ditajamkan secara fokus gitu untuk misalkan pengembangan ilmu dan pengetahuan, juga bisa berkaitan dengan aspek yang fokus terhadap implikasi bagi perusahaan atau organisasi. Aspek kontribusi, misalkan menambah literatur dan teori MSDM, juga memiliki kontribusi sehingga menjadi rekomendasi bagi kebijakan SDM di organisasi atau perusahaan. Nah, contohnya misalkan bagaimana memvalidasi model kerja atau model motivasi kerja, bagaimana memiliki konsep yang menjadi acuan bagi manajer untuk merancang program-program berkaitan dengan SDM. Nah, selanjutnya berkaitan dengan novelty atau kebaruan di bidang MSDM, tentunya ini berbasis inovasi dalam riset. Kita harus tunjukkan apa yang membedakan penelitian kita dari studi sebelumnya, baik dari segi pendekatan, objek, atau juga variabel maupun sudut pandang yang digunakan. Ya, sehingga ini bisa menjadi kebaruan yang tentunya berbeda dari penelitian sebelumnya dan kemanfaatannya lebih tinggi. Misalkan mengkaji pengaruh pelatihan berbasis digital di era pasca pandemi yang sebelumnya belum banyak dieksplorasi secara empiris. Bagaimana teknik memikat para pembaca? Tentunya diawali dengan penguatan data yang menarik, ya, dengan menyajikan baik dalam konteks statistik maupun data-data yang dideskripsikan sebagai hal-hal yang urgent, yang menggambarkan urgensi masalah. Lalu juga menarasikannya secara lugas, menggunakan analogi-analogi yang sesuai dengan bidang yang dibahas, misalkan dalam bidang SDM, dan studi kasus yang singkat dan relevan. Selanjutnya diikuti dengan pertanyaan yang sedikit retoris, yaitu pancing rasa ingin tahu.
Bagaimana misalkan tadi kemanfaatan pelatihan digital di era pasca pandemi misalkan melalui pertanyaan yang mendalam. Jadi harus diingat bahwa pendahuluan yang efektif harus lebih ringkas, fokus, dan mampu menjelaskan inti permasalahan secara padat tanpa bertele-tele. Demikian ya pembahasan kali ini, dan harus diingat bahwa proporsi fokus pendahuluan biasanya 40% latar belakang, 30% riset gap, lalu problem dan objeknya 20%, dan 10% bagaimana berkontribusi terhadap keilmuan. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai penulisan pendahuluan artikel ilmiah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.